Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 597. Kenshin yang dipanggil Pak Jeffrey. Di dalam rapat ruangan itu, "Hei kamu, jangan berdiri saja. Cepat rapikan kabel di depan ini." Kenshin pun berjalan menghampiri. Si Jenna dan peserta rapat lainnya melihat Kenshin. Salah satunya langsung berdiri, tiba-tiba bertanya, "Hei kamu, namamu siapa? Saya kok sepertinya pernah melihatmu." Kenshin terkaget jadinya, deg-degan sekali dirinya. Di sini ada yang mengenalnya. Dan Kenshin menjawabnya, "Oh, nama saya Kenshin Pak. Saya sebelumnya kerja cleaning service. Mungkin Bapak pernah melihat di mall atau di jalan. Sebab pekerjaan saya bersih-bersih. Dan di sini baru masuk kerja hari ini. Saya menjadi sopir perusahaan." Yang bertanya pun langsung membalasnya, "Oh begitu rupanya. Mungkin saya salah orang. Aku kira kamu tadi siapa?" Ya sudah, lanjutkan rapikan kabelnya. Dan salah satu bos pimpinan yang bertanya itu lantas tak curiga ke Kenshin. Dia kembali bicara dengan rekan kerja di sebelahnya. Kenshin pun selamat jadinya, karena sudah 2 kali ini dirinya hampir dikenali. 2 kali pula jantungnya berdebar-debar. Sebab disapa orang di tengah menyamarnya. Dan Jenna pun merasa bertanya. Tiba-tiba Jenna bicara di benaknya, "Kok sopir barunya ini seperti orang terkenal saja?" Si Jenna pun teringat saat di rumah temannya tadi ada pegawai restoran yang salah menyebutnya, memanggil namanya dengan tuan muda. Kok sekarang ada lagi bos perusahaan yang rapat di sini yang merasa pernah melihatnya? Apa mungkin ada orang di luar yang mirip dengannya? Jenna bertanya dalam hatinya. Kemudian rapat pun dilanjutkan. Kenshin kembali ke tempatnya. Pembicaraan kemudian berganti. Dan orang nomor 2 di tempat rapat itu berkata, "Oh ya, rekan-rekan kerja yang ikut meeting di sini. Kali ini saya akan tunjukkan tempat strategis yang kita bangun nanti." Dan orang itu pun memperlihatkan gambarnya, lokasi yang akan ditempati nanti. "Ini rekan-rekan semua, coba lihat yang saya tunjukkan ini. Di sini nanti akan dibangun pabrik-pabrik kaca, pabrik-pabrik industri dari luar negeri. Semua lengkap ada di sini. Dan di sebelah selatannya ini akan dibangun tempat perbelanjaan, sebuah mal-mal dan perumahan elit. Bos besar kita ingin membuat kawasan ini menjadi pusat investasi. Biar warga asing ramai-ramai datang ke sini. Makanya kita siapkan juga sebuah wisata pantai di tempat itu." Kenshin dengan jelas melihatnya. Video itu menunjukkan sebuah lokasi yang masih ada penduduknya. Belum sempat Kenshin berpikir, salah satu bos yang ikut rapat itu bertanya, "Terus gimana Pak Yosen, tentang penolakan warga di situ? Apa semua sudah diatasi?" Pak Yosen, orang nomor 2 itu menjawabnya, "Oh, untuk masalah itu jangan khawatir. Bos besar kita punya orang dalam yang akan menyelesaikan itu. Maksudnya kita punya aparat yang akan membantu. Jadi semua bisa diatasi. Kita hanya fokus dalam penyiapan ini." Si Jenna pun menyimaknya. Kemudian Pak Yosen itu memperlihatkan lagi contoh-contoh kawasan nanti kalau jadi, termasuk pantai-pantai yang dijadikan wisata. Terlihat bangunan-bangunan yang megah. Ada pula ilustrasi orang-orang yang menghuninya. Yang nampak dalam foto itu orang-orang kaya dan orang asing yang membawa barang-barang mewahnya. Kenshin jadi bertanya, "Kalau gitu kemana nanti penduduk asli yang di situ? Tinggal di mana mereka? Bukankah itu desanya yang sudah lama? Kok bisa mereka akan disuruh keluar?" Kenshin jadi teringat Iwan. Jadi teringat Tuan Sasaki dan Larissa yang hampir saja membangun proyek seperti ini dengan mengambil tanah-tanah warga. Kenshin lalu berpikir tentang rencana rapat orang di sini. Ternyata tak peduli akan nasib orang dan berniat akan menggusur para warga hanya demi untuk keuntungan. Sebab hal itu, Kenshin tak ingin cepat-cepat untuk mengakhiri penyamarannya. Meski Kenshin bisa memberikan laporan pada tantenya Rena
Kalau Pak Jeffrey ini sudah diketahui jejaknya menyalahgunakan keuangan perusahaan demi keuntungan pribadi dan kerjasama dengan pihak lain. Namun Kenshin menundanya, menyimpan dalam hatinya. Kemudian meeting di rumah itu selesai. Sekarang sudah menginjak jam 8 malam. Setelah para bos-bos perusahaan itu meninggalkan tempat ini, Kenshin diperkenankan pulang. Si Jenna berkata, "Oh ya Pak Parmin, antarkan sopir baru ini sampai jalan raya. Biar dia cari angkutan sendiri. Jangan antar sampai ke rumahnya. Entar bensin mobilnya habis." Pak Parmin pun mengiyakan, tak membantah Jenna yang berkata. 1 hari pun berganti. Kenshin sebelumnya juga bercerita ke Kaori tentang apa saja yang ditemuinya. Kaori pun selalu mendengar Kenshin. Hingga waktu kerja pun dimulai. Hari kedua Kenshin masuk lagi dan bertemu Jenna kembali. Tak lama berselang, papinya itu datang. Kemudian bilang ke Jenna, "Oh ya Jenna, kiriman uang perusahaan sudah dikirimkan. Lebih cepat dari yang sebelumnya. Apa kamu jadi membeli mobil?" Jenna yang mendengarnya tentu saja sangat terkejut dirinya. Langsung saja Jenna menjawabnya, "Apa papi benarkah itu Pap?" "Ya tentu Pap, Jenna akan membeli mobilnya. Kalau gitu hari ini ya Pap ke tempat dealernya. Nanti Jenna ajak juga teman yang berpengalaman untuk melihatnya." Papanya mengiyakan, dan Jenna yang tak sabar langsung menelpon Sandria. Sandria temannya pun mengangkatnya. Sandria menjawabnya, "Halo Jenna, tumben sekali nih pagi-pagi lu menelpon gua. Pasti ada perlunya ya Jenna?" Jenna pun membalasnya, "Ya iyalah Sandria. Gua memang ada perlu nih hari ini. Aku mau minta tolong ke kamu Sandria. Maksudnya entar kamu bilang ke cowokmu Rega. Cowokmu Rega kan punya mobil mewah. Nah ini aku mau dibelikan papiku. Maksudnya minta tolong untuk melihatkan yang mana yang paling bagusnya. Cowokmu kan udah berpengalaman Sandria untuk membeli mobil yang mahal." Sandria yang dibilang begitu. Apalagi cowoknya Rega yang dipuji berpengalaman. Disebut orang kaya oleh temannya. Sandria pun menjawabnya, "Ya tentu-tentu Jenna, Rega pasti bisa. Aku senang nih kamu dibelikan papamu mobil mewah. Entar Rega aku bilangin. Pasti dia mau Jenna. Nanti sama aku akan menemanimu. Tapi jangan lupa ya traktirannya." Sandria tertawa. Si Jenna mengiyakan. Dan Jenna juga menelpon mamanya, agar siang ini mamanya ikut pula ke dealer mobilnya. Mamanya pun senang pula. Kemudian Jenna menghampiri Kenshin. Kenshin yang lagi duduk-duduk di depan kantor depan. Jenna itu langsung bicara, "Hei lu sopir, entar siang lu anterin gua dan mama untuk ke tempat dealer mobil. Gua mau beli mobil baru. Jadi lu jangan kemana-mana." Kenshin menjawabnya, "Baik Nona. Saya akan menunggunya." Beberapa jam pun berjalan. Yang ditunggu akhirnya datang. Di waktu siang Jenna pun bilang, "Oh ya papa, teman Jenna akan datang ke sini. Mama pun juga sama, akan diantar Pak Parmin. Jadi berangkat ke dealernya. Dari sini saja Pap." Papanya pun menjawabnya, "Oh kalau gitu ya sudah Jenna, tak mengapa. Papa akan menyiapkan uangnya." Si Jenna pun menunggu Sandria. Selang 10 menit kemudian, Sandria dan Rega pun datang dengan memakai mobil mewahnya. Mereka masuk perusahaan, dan Jenna langsung menyambutnya. Si Jenna itu bicara, "Wah terima kasih ya friend sudah repot-repot ke sini. Gue jadi senang nih kalian ikut mengantar gua yang akan membeli mobil nanti." Sandria menjawabnya, "Ya tentu Jenna, gua turut suka pula. Secara gitu kan Rega ini berpengalaman Jenna. Jadi bisa melihat mana mobil yang paling bagusnya." Si Jenna pun mempersilahkan Sandria dan Rega untuk masuk ke kantornya. Sambil berjalan itu mereka saling bicara hingga melewati Kenshin yang lagi berdiri dan sedang menunggu. Di sela itu pula papanya Jenna lewat di situ. Jenna dan Sandria pun berhenti. Dan Jenna bicara pada papanya. Jenna berkata, "Pak habis ini langsung berangkat. Mama sudah akan tiba." Sandria pun menyapa Pak Jeffrey. Begitu pula dengan Rega pacarnya. Di tengah itu tiba-tiba handphonenya Kenshin berdering. Terdengar oleh orang di dekatnya. Kenshin langsung melihat dan mengangkatnya. Kenshin pun menjawabnya, "Halo Mbak Sabria, ada apa ya telepon? Apa ada yang bisa saya bantu?" Sandria pun terkejut mendengarnya. Seperti namanya disebutkan,
Dan Sabria yang menelpon Kenshin berkata, "Oh ini Mas Kenshin, maaf sebelumnya saya mengganggu. Ini cuman mengabarkan tentang ayah. Ayah pulang ke kampung halaman. Tempat ayah dilahirkan. Di situ ada saudara-saudara ayah. Dan ini Mas Kenshin, ayah punya masalah di sana. Kan sekarang ada kejadian. Desa tempat tinggalnya ayah, beserta semua para penduduknya, akan direlokasi paksa oleh pengembang perusahaan. Jadi ayah berniat membantu di sana. Bersama om dan tante, serta juga para warga, ikut melakukan penolakan bersama. Ayah melakukan itu karena ingat kampung halamannya. Dan ini Mas Kenshin, ayah pun diancam orang suruhan pengembang. Sabria takut Mas Kenshin, kalau ayah nanti kenapa-napa. Maksudnya saya minta tolong, agar Mas Kenshin membujuk ayah untuk segera pulang saja." Rupa-rupanya, Pak Freddy, ayahnya Sabria, ternyata sedang pulang kampung halaman, yang kini tanahnya akan digusur. Pak Freddy pun hendak membelanya, dan Kenshin menjawabnya, "Oh baik-baik Mbak Sabria, nanti saya akan usahakan membantu Mbak Sabria." Mendengar Kenshin bicara itu, Sandria pun terheran jadinya. Cowok ini menyebut seperti namanya. Jenna pun jadi kesal mendengarnya, karena sopirnya sok kenal dengan temannya. Sok pula menyinggung namanya. Jenna pun marah pada Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya